Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan masuk ke dalam playlist riset metodologi. Nah, di dalam rangkaian uji statistik teman-teman ada yang dikenal namanya uji korelasi. Uji korelasi ini memang agak skip dari playlist gue kemarin karena kita dari statistik deskriptif gue udah sediain langsung pindah ke uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Tapi ternyata ada satu yang gue skip. Kalau teman-teman note bahwa baca beberapa jurnal internasional, mereka memasukkan uji korelasi bersamaan dengan statistik deskriptif. So, after dia melakukan statistik deskriptif, uji korelasi baru melakukan uji regresi linear berganda. Saya akan buatkan bagaimana melakukan analisis uji korelasi. So, dan kenapa juga sebetulnya membutuhkan uji korelasi. Jadi kalau gue boleh kasih prolog sedikit bahwa uji korelasi itu dipakai sebelum uji regresi linear berganda. Jadi teman-teman hati-hati menggunakan kata-kata korelasi, berhubungan, dan pengaruh. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Gue kasih analogi aja begini, bagaimana cara membedakan pengaruh dan hubungan. Hubungan ini harus dideteksi lebih awal sebelum pengaruh. Nah, analogi mudahnya begini, dalam satu kelas ada dua mahasiswa A dan B, 4 mahasiswa A, B, C, dan D. Nah, ada dua mahasiswa A dan B, kita coba ambil polanya. Kalau si A masuk, si B pasti masuk. Sebaliknya, kalau si A nggak masuk, saya perhatikan B pasti nggak masuk kelas. Dari sana sudah terlihat pola hubungan. Kalau A nggak masuk, B itu kalau saya perhatiin nggak masuk. Sebaliknya, kalau A-nya masuk, B-nya justru masuk. That is hubungan. Tapi kalau ditanyakan lebih lanjut, apakah menjadi penyebab si A itu tidak masuk karena si B, atau sebaliknya si B tidak masuk karena si A, itu adalah pengaruh. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mulai bisa membayangkan, kita tidak bisa bilang ada terdapat pengaruh kalau dia tidak terdapat hubungan. Nah, analoginya sesimpel tadi. Jadi hubungan itu hanya menjelaskan bahwa si A masuk, ternyata si B masuk. Kalau si A nggak masuk, B itu tidak masuk. Akan tetapi, apakah penyebab salah satu atau A dan B-nya tidak masuk karena disebabkan oleh si A atau si B, itu tidak bisa kita jelaskan di dalam uji korelasi ataupun hubungan. Makanya kita perlu masuk ke dalam uji korelasi hubungan sebelum kita masuk ke dalam uji pengaruh untuk melihat apakah ada hubungannya dulu nggak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Abis dari sini teman-teman kita akan coba masukin datanya ke dalam uji SPSS dan kita akan coba menginterpretasikan bagaimanakah menginterpretasikan uji korelasi. Wow. Sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita masuk ke dalam pengolahan data SPSS. Sekarang kita udah sampai di input data. Kali ini kita punya 4 variabel dependent. Gender diversity, umur, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan pengungkapan environmental, social, dan governance. Nah, variabel independennya 4, variabel dependennya 1. Sekarang kita coba uji korelasi, correlate, bivariate, kemudian kita pilih Pearson, ya. Nanti kan posisinya sebetulnya seperti ini. Kemudian kita blok semua, kita pindahkan ke kanan, test of significance-nya to tail, ya. Setelah itu klik OK. Kita akan lihat hasilnya. Cara membacanya teman-teman, gender ini karena dia matriks ya, gender diversity ketemu dengan gender diversity pasti dia 1 karena dipertemukan dengan variabelnya itu sendiri, sehingga nanti pasti diagonalnya dia akan 1 ya, karena yang terakhir ini adalah ESG ketemu dengan ESG. Nah, kita akan lihat teman-teman, kolom pertama saja yang bisa mewakili semuanya. Gender diversity terhadap umur itu ternyata dia tidak signifikan, 0,714 ya, sehingga kita bisa bilang bahwa ini tidak berkorelasi. Kemudian yang berkorelasi mana? Misalkan kita ambilkan contoh adalah kepemilikan institusional dengan kepemilikan asing, dia signifikan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing signifikan negatif karena Pearson correlation-nya arahnya negatif dan dia signifikan. Nah, tapi teman-teman, cara membaca ini adalah kita sesuaikan dengan variabel independen dan dependen kita. Katakanlah tadi kita pengaruh gender diversity terhadap ESG, maka dia tidak berkorelasi. Umur terhadap ESG dia tidak berkorelasi. Kepemilikan asing terhadap ESG dia tidak berkorelasi, teman-teman, karena 0,746. Dan kepemilikan institusional ternyata ini satu-satunya yang memiliki sebagai variabel independen berkorelasi terhadap variabel dependen.
0,004 kurang dari 0,005. Nah, kalau udah dikatakan berkorelasi positif atau negatif, berkorelasi positif 0,33. Pengujian korelasi untuk 4 variabel independen kita, gender diversity, umur, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional, hanya satu saja memiliki korelasi signifikan, yaitu adalah kepemilikan institusional. Ya, dengan level signifikansi kurang dari 0,05 dan arahnya positif. Sementara kepemilikan asing, umur, dan gender diversity tidak memiliki korelasi. Nah, interpretasinya nanti harapannya adalah teman-teman apabila di uji T ternyata kepemilikan institusional dia berpengaruh dan positif, maka hasil ini mendukung terhadap uji hipotesis ataupun uji T-nya. Ini teman-teman bagaimana cara mengeluarkan uji korelasi yang biasanya dikeluarkan sebelum melakukan uji T ataupun uji hipotesis, uji pengaruh. Ya, tujuannya adalah kita ingin menduga arahnya lebih awal sebelum dilakukan uji hipotesis. Itu dia teman-teman bagaimana mengeluarkan uji korelasi dan nanti bagaimana mengkaitkan yang signifikan ini terhadap uji T apabila dia sejalan, ya. Nah, itu dia guys. Jadi setelah dilihat tadi bagaimana pengolahan datanya, simple sekali, mudah sekali, tapi memberikan makna. Oke. Kalau kita berbicara interpretasi, analisis, itu sebelum kita uji regresi, itu kita bisa mulai dengan statistik deskriptif, kita bisa mulai dengan uji korelasi, kita bisa menjelaskan hubungannya dahulu. Itu adalah staging dari kita bagaimana menginterpretasi. Jadi ketebalan kita menginterpretasi, melakukan analisis itu begitu banyak dengan alat tools statistik. Teman-teman bisa mulai dengan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi. Nah, nanti uji korelasi ini akan kita lihat keterkaitannya dengan uji pengaruh ataupun uji hipotesis. Itu dia teman-teman bagaimana kita melakukan uji korelasi, bagaimana menginterpretasikan dan memberikan nilai tambah angka-angka di dalam uji korelasi. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.